Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah lama ya Bung ya kita nggak ngobrol sangat, kayak gini. sangat lama. Yang pastinya teman-teman kalian akan melihat kita agak kaku karena memang lama. Lama banget ya. Dan kita berada di lingkungan yang bebas asap rokok. Bebas asap rokok. Iya. Kenapa kita tuh? Kenapa kita tidak sambil merokok tuh? Atau memang jenengan bukan perokok tuh? Iya. Ya, saya perokok tapi saya kadang di waktu-waktu tertentu menahan diri. Oh iya. Jadi tergantung konteksnya itu ya. Betul, tergantung konteksnya. Tergantung godaannya juga sih, kalau rokoknya jelek nggak mau. Yang pasti tidak pernah ngerokok. Itu kalau tanggal-tanggal tertentu kadang. Alternatif. Tapi kita tidak akan membahas tentang rokok sekarang. Karena siapa ya? Beliau ini ustadz yang kita kagumi ya, Bung ya. Iya, dan tidak perlu diperkenalkan. Sudah terkenal loh. Teman-teman silakan googling saja. Moderator Gus Baha. Moderator Gus Baha, tampil beliau asli. Penontonnya berapa? Sudah sampai 10 juta loh. Masa? Iya 10 juta mah kali nggak salah ya, bisa lebih itu. Jadi sudah tidak asing lah Tatwahid bagi penonton KIO terutama ya. Karena beliau memang terkenal sebagai ustadz, Bung. Sekarang kayaknya kita yang sempat viral dan kayaknya akan viral lagi, Bung. Ya. Tentang kasus-kasus yang apa ya? Bahasanya mungkin saya tidak bisa perhalus, tapi pelecehan di pesantren. Ya itu banyak sekali sih yang muncul belakangan ini ya, terutama ya yang terungkap. Ya. Katanya kalau lihat komen-komenannya netizen itu yang terungkap, belum yang tidak terungkap. Gimana tuh isu itu tuh? kayak gitu tuh. Iya, saya juga kadang punya hasrat untuk menulis tentang itu, tapi kayaknya saya tidak menulis tentang itu ya, karena saya jujur saja saya kurang nyaman gitu kan harus menulis budaya saya sendiri atau tradisi saya sendiri, karena ya merasa betul ada sedikit mungkin orang menyebutnya semacam denial gitu kan, atau ada rasa sungkan dan malu itu pasti ada. Tapi kalau ngobrol di luar media sosial mungkin pernah hanya ngobrol saja. Tapi kan kita sebut mereka ini oknum, tak? Jadi tidak identik dengan kita gitu. Atau memang itu bahasa gimana itu? Kalau mau dibilang oknum juga, datanya semakin tahun itu semakin banyak gitu. Jadi tidak bisa disebut oknum. Mungkin sebelum itu kita mulai dengan begini. Ini biar istilahnya kalau dalam kamera itu kayak zoom in dan zoom out gitu ya. Oke, Tar. Iya, Tar. Anda kan langsung menyasar pencabulan di pesantren atau kekerasan seksual di pesantren. Nah, coba kita tarik jauh kamera kita lebih tinggi gitu kan. Sehingga pencabulan di pesantren itu adalah satu dari pencabulan yang terjadi di bumi Nusantara ini. Itu Anda harus ingat itu. Gitu kan. Iya benar. Bahasanya kita sekarang pakai helikopter view ya. Kita pakai helikopter view dulu. Atau eagle view kan sih. Sekarang begini, sebutkan kepada saya satu profesi atau institusi yang di dalamnya tidak ada pencabulan. Anda kan masih mikir kan? Iya. Itu artinya Anda tidak yakin itu ada gitu kan? Anda masih mikir. Di kampus? Ada. Bukan ada, banyak. Di dunia medis, kedokteran? Ada. Dokter cabul ada? Ya, ada. Dosen cabul? Ada. Guru cabul? Ada. Menteri cabul? Ada. Iya. Presiden cabul? Nggak tahu ya, mungkin kotorannya, mungkin pikirannya aja yang kotor ya. Tapi kan enggak apa-apa kalau hanya pikiran. Yang penting tidak kebijakan lah. Tapi kayak gini tuh. Nah, oke, lanjut. Nah, melihat kita perjauh kamera ini, kita nggak terlalu takut bahwa hampir semua
institusi atau kalau profesi gitu ya, Oke. itu selalu ada bagian dari mereka yang melakukan penyimpangan seksual. Nah, jadi dengan begini kita menjadi sedikit bisa menerima fakta itu gitu Iya, kan. iya. Dan kita harus menerima fakta itu kan. Memang betul ada pencabulan di pesantren. Iya. Kalau nanti jawabannya misalnya bukannya itu dukun, bukannya pesantren yang jelas namanya pesantren toh. Iya. Terserah itu palsu atau tidak. Gitu Ya, kan. Oh, apakah asalnya benar. panti asuhan atau tidak kan terserah ya, Tat, ya. Iya. Tapi kalau dia pasang plang misalnya rumah sakit kan orang kan menyebutnya ya rumah sakit. Rumah sakit. Ah, Oke. walaupun di dalamnya hanya berisi orang-orang yang meracik jamu aja gitu kan. Nah, ya rumah sakit tetap. Nah itu kita tidak bisa tolak, itu terjadi. Dan pertanyaannya kalau terjadi hampir di semua katakanlah profesi atau institusi, pertanyaannya apakah manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang cabul? Iya ya. Iya, aku nggak kepikiran. Enggak, Tat. Saya enggak bisa berkesimpulan kayak gitu, Tat. Pertanyaan satu aja ini kasih Oh, pertanyaan. Jadi pertanyaan apakah manusia adalah makhluk yang cabul? Ah. Itu tidak bisa dijawab iya atau tidak. Mengapa tidak bisa dijawab iya atau tidak? Satu, secara biologis kita memang diciptakan pada diri kita diciptakan berbagai perangkat hormon reproduksi yang membuat aktivitas seksual itu hal yang menarik. Oke. Terus juga diciptakan misalnya dopamin ya, hormon yang membuat kita bahagia atau merasa senang. Dengan satu orang aja Anda senang kan melakukan aktivitas seksual. Bayangkan kalau itu berganti-ganti gitu kan. Ya enggak? Iya. Benar. Terus apalagi yang disebut hormon cinta itu oksitosin kalau enggak salah ya. Itu kan adalah perangkat-perangkat biologis yang ditanamkan secara fitrah kepada manusia untuk membuat dia memiliki alam bawah sadar atau kesadaran aktivitas seksual itu penting, menarik dan bisa membuat bahagia. Oke. Gitu kan. Oke. Nah, itu jadi fitrah orang itu mengejar seks itu fitrah. Iya. Nah, karena dia harus mempertahankan spesiesnya kan. Bayangkan kalau aktivitas seksual itu sama seperti masuk kantor, mungkin sejarah Homo sapien itu tidak sampai tahun 2000. Oke. Iya. Tapi karena aktivitas seksual itu menyenangkan, ya membuat kita senang, bahagia, plong pikiran gitu kan. Itu bukan akhirnya sesuatu yang sifatnya memang kebutuhan mempertahankan spesiesnya gitu kan. Maka pada aspek ini hasrat mengejar seksual itu bisa disebut alami. Jadi ini nggak mau tahu ini dia mau tokoh agama, dia mau guru, dia mau dosen. Memang tidak ada nih, semua keadaan mendukung itu semua. Benar. Nah, kalau kita tanya kepada misalnya Sigmund Freud, Oke. terserah ya bacaannya apa ya. mungkin Bisa buah ya. bisa Freud bisa. Saya baca Sigmund Freud. Nggak apa-apa, saya kira nggak apa-apa. Orang Barat itu sembarang baca Ibnu Rus dibaca Averus kan kurang aja. Masa kita harus Ada Muhammad dibaca apa tuh? Mehmet misalnya. Ya kita boleh sembarang juga saya kira. Max Dohan boleh kita baca Miss Duhan aja. Sudah. Nah kalau kita tanya ke Sigmund Freud, itu mungkin jawabannya manusia adalah makhluk yang cabul. Mungkin. Karena teori dia kan mengatakan manusia memiliki alam bawah sadar itu memang primitif, agresif, dan cenderung mencari kesenangan seksual. Oke. Nah, itu yang disebut dengan ego ya, atau ID ya. Nah, peradaban yang melahirkan misalnya hukum, nilai, dan moral yang disebut dengan superego itu memang diciptakan menurut dia
memang diciptakan untuk mengendalikan atau mengekang yang Tadi semua itu. iya yang tadi itu, yang kecenderungan agresif menyerang Iya. kayak Donald Trump misalnya. dan sejumlah tokoh dari sahabat-sahabat kita yang cenderung cabul. Iya, iya, iya. Itu super ego. Jadi kalau tanya ke Sigmund Freud itu ya manusia adalah pada dasarnya makhluk yang cabul. Terserah, terlepas dari Apakah profesinya? Ah, Gitu? iya. apakah profesinya. Jadi kamu jangan kaget gitu kan ketika orang ateis cabul lalu orang yang beragama Agamis cabul ya, Tat, ya. juga cabul. Cabul. Iya, Karena iya, dia iya. manusia. Iya, 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 iya. Tapi Tat, memang seperti itu ya secara fitrah Hmm. dengan. Tapi sebelum itu Bung, ini podcast paling banyak kita diem Bung. Iya. Karena memang Iya. beliau ini gimana? Serius. Kayaknya memang beliau aja gitu yang. Tapi Tat, dari semua itu Tat, masa ada bedanya gitu Tat? Bahwa misalnya seorang dokter, polisi gitu, Heeh. yang memang Tambah tokoh tidak, agama. ya bedanya dengan tokoh agama itu di mana Tat? Ketika atau orang biasa, orang Kan ateis. pasti ada hal yang melatar belakangi mereka untuk menahan-nahan itu Tat. Ya dalam intensitas tertentu, taraf tertentu saya mengatakan tidak ada bedanya. Gimana Tat? Gimana itu? Oke, sebelum ini saya mau lanjutkan yang tadi. Oke. Mengapa jawaban atas pertanyaan saya di awal itu tidak bisa ya, tidak bisa tidak. Nah, pada aspek kebutuhan biologis tadi itu saya jelaskan kebutuhan mempertahankan spesies atau berdasarkan teorinya Sigmund Freud tadi, itu tidak ada manusia yang menyebut itu cabul. Iya, harus. Oh karena alami gitu ya Tat, ya? Betul. Iya. Cabul itu adalah Penyimpangan. konstruksi, Ya, benar. konstruksi sosial. Ya, 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 ya. Oh benar-benar. Karena dia pada konstruksi dasarnya berarti. betul konstruksi sosial. Karena dia konstruksi sosial sebetulnya dia tidak universal. Cabul di sini belum tentu cabul di sana. Benar, benar, Oke, Cabul oke, saat oke, ini oke. belum tentu cabul dulu. Ya. Kita mendengar dahulu di sejumlah etnis tertentu di Nusantara ada orang, ada etnis yang biasa memperlihatkan payudara, ya enggak? Ya, 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 ya. Itu mungkin biasa aja di tempat itu. Berarti kan nggak cabul. Coba yang bayangkan sekarang itu terjadi. Ada percaya nggak kalau saya katakan menurut madhab Syafi'iyah payudara itu bukan aurat? Hah? Enggak Tat, Nggak percaya. enggak Nggak percaya. pernah nemu. Ya, Pernah nemu. itu pelajaran dasar dalam fikih. Karena aurat dari perempuan budak itu antara pusar Oke, dan oke. lutut. Iya, 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 budak, Iya. budak, budak, budak. Nah, Iya, saya iya, kira iya, iya. sebagai makhluk yang cabul dalam tanda kutip, Iya. saya kira tidak ada bedanya perempuan budak dan merdeka. Harusnya Ya, begitu ya. ya, Harusnya ya, begitu. harusnya begitu. Harusnya Tapi begitu. itu artinya apa? Fikih itu pun juga mau Hasil, tidak mau adalah konstruk sosial. Konstruk gitu sosial, kan. benar. Padahal kalau soal hasrat, kalau si budak misalnya cantik gitu kan, yang si merdeka jelek ya. Masuk tetap auratnya tetap itu. Misalnya. Mau gitu yang kan. mana? Kamu pilih yang mana gitu. Pasti yang cantik kan ya. Iya, Sekalipun budak. Sekalipun budak. Karena tidak ada bedanya kan. Iya, iya. Jadi cabul itu muncul belakangan karena hasil peradaban, kebudayaan, pendidikan, peraturan macam-macam. Kemudian ada istilah ini cabul, ini bukan. Ya, makanya kan cabul itu disebut penyimpangan seksual. Iya, Ya. dan di penyimpangan. Penyimpangan. Mungkin lebih luas istilah cabul Oh, iya. ya Oh, iya, daripada cabul, iya. penyimpangan seksual. Ya, Karena itu kalau lebih kan ya Tat ya. enggak, kalau penyimpangan seksual itu kan biasanya aktivitas seksual tertentu, misalnya Yang tidak trisam, ya. misalnya macam-macam gitu kan. Kita pas cabul. Iya, ya, oke, oke. Tapi ada kaitannya nggak Tat? Misalnya di dalam agama yang saya searching dan saya kasih tahuan, saya baca-baca ya. Misalnya fikih-fikih yang kita pelajari itu menghalal seakan mendukung pencabulan itu Tat. Misalnya di dalam fikih itu nikah itu mudah sekali.
mudah sekali. Iya, sebatas akad. Sebatas akad. Kemudian nanti kalau cerai dia mau akad lagi nggak ada dibicarakan Iya, malah kan iya, Tat. dalam fikih. Mata Di Syafi'i lah tapi ya, di setidaknya yang fikih baca. kita paling tidak fikih kita hanya fokus kepada itu, Tat. Akad. Yang penting kamu memenuhi syarat, memenuhi rukun, sah. Oke, kita simpan dulu pertanyaan itu. Kita lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Oke. Yang Oke, soal apakah tidak ada bedanya Oh, yang ya, oke. profesi tadi itu. Iya. Iya, iya, Tadi iya. kita Kalau mau simpan. diperjelas pertanyaannya adalah Gimana itu? apakah kalau misalnya kalau tadi misalnya cabul dalam tanda kutip itu dikatakan hal yang fitrah, tapi Harusnya beda nggak ketika kiai melakukan cabul dengan orang awam yang melakukan cabul? harusnya iya, Tat. Secara konstruk sosial iya kan, Tat? Kalau sudah jadi konstruk sosial kan pasti beda kan? Beda harusnya, Tat. Ya beda itu dalam tanggapannya ya. Maksudnya bagaimana respon dan reaksi orang. Tetapi pada kasusnya sebetulnya sama. Artinya Anda tidak perlu kaget ketika misalnya seorang kiai, namanya ya, pelangnya itu kiai, melakukan pencabulan gitu kan. Itu menurut saya persis sama dengan dokter atau dosen atau guru atau kuli dan Petani, tukang semuanya. sebagai ya itu kan sebagai pemenuhan kepada kebutuhan yang tadi kita sebut di awal gitu kan. Itu sama aja. Dan mereka semua ini memiliki peradabannya, kebudayaan dan peraturannya masing-masing. Anda kalau jadi dokter yang baik, itu walaupun tanpa SOP yang ketat, itu jelas ada sumpah etikanya kan, kode etiknya toh. Anda kalau jadi dosen yang baik, walaupun tanpa pengawasan seperti yang sekarang diusulkan oleh teman-teman feminis dan itu baik, kita harus dukung itu. Tapi kalau mereka jadi dosen yang baik, itu tidak akan mungkin. Iya, nggak ngajak misalnya bimbingan ke kosan saya, itu kan aneh kan. Suruh mijet ya. Ya suruh mijat. Jadi bagi saya ini sama, Anda tidak usah kaget gitu kan. Terutama setelah kita tahu memang ada beberapa orang dari sejumlah profesi itu yang egonya itu susah dikendalikan dengan super ego tadi, ya, gitu kan. Itu tidak peduli, tidak peduli profesinya, ya kan. Iya. Tapi gini, aku ingin Lebih-lebih misalnya Anda percaya nama kiai, misalnya nama pengasuh, itu adalah nama duniawi toh. benar. Yang benar-benar ukhrawi kan akramakum indallahi atqakum. Artinya Anda tidak bisa memastikan seorang buruh itu kalah takwanya dibanding misalnya seorang pengasuh pesantren seperti Anda. Oke. Podcast ini ditujukan untuk Anda. Oke. Untuk Tapi kedepannya bukan yang itu maksudnya. kedepannya ini. Bahaya soalnya. Jadi nggak usah ada yang tersinggung. Jadi biar saya yang jadi korbannya. Iya, karena kebetulan ini mengurus lembaga pesantren. Tapi saya tidak melakukan itu. Ya, jelas Tapi gini, Tat. Saya enggak tahu bagaimana. Saya cuma ingin di otak saya kayak ada yang berbeda gitu. Nah, Cuma karena Tato Wahid yang menyampaikan aku enggak bisa gini. jadi benar semua ini. enggak. Enggak, tapi kayak gini, Tat. Tapi di paling tidak harus ada bedanya menurut aku, Bung. Gimana kalau menurut kamu? Masa Iya harus ada bedanya. harus ada bedanya karena seorang agamawan Iya. yang tahu di titik sudah tahu seksualitas konstruk sosial agama. kan didoktrin nih ini haram, ini halal, ini haram, ini halal gitu. Kayaknya harusnya itu lebih pressure-nya tuh Iya. untuk mengatur super ego itu, Tat, daripada yang lain gitu. Aku udah tahu teorinya, mungkin kamu tahu. Untuk mengatur egonya. Iya. Untuk Lebih mengendalikan. mengendalikan. Harusnya lebih, Tat. Sekali lagi saya ingin mengatakan gelar-gelar itu adalah duniawi. Ya. Saya tidak berani, sebagaimana Anda juga tidak bisa berani kan mengatakan yang kalau seorang buruh atau pemain sepak bola itu kalah takwanya dibanding pemilik pesantren. Seperti Anda. Iya kan, enggak ada istilah. Iya Sesimpel ini. Ketika kiai itu cabul dan orang awam itu cabul, apakah dikatakan kiai itu lebih cabul daripada orang awam? Nggak bisa. Itu dia sebagai manusia kan sama aja. Iya sama aja. Hanya begini bedanya, respon orang yang Respon berbeda. orang. Bener sih. Anda Itu, menceramahkan, Anda Respon orang. mengajarkan, kemudian Anda membina umat gitu kan.
kok tiba-tiba Anda melakukan seperti itu. Ya. Dan akhirnya itu jadi boom gara-gara itu berarti ya Tat, ya? Iya, benar. Di pikiran orang harusnya ini terhindar dari hal ini nih, si orang ini nih. Kok Karena itu ternyata yang melakukan apa yang dia katakan sendiri itu mungkin yang gara boom ya Tat. Tapi kan masalahnya memang banyak kan orang yang mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Seperti saya. Ya Saya seperti pengen- pemimpin kita sekarang. Yang jujur itu Mama Gupran, jujur itu. Ya, saya berharap Jujur dia tidak ditangkap ya. Bukan saya dukung dia enggak. Tapi karena ya itu Lucu dia ya? lagi lucu-lucunya. Lagi lucu. Kalau udah kita bosan kita tangkap aja. Tapi seandainya mau berlari ke sana, lucuan mana Tat pemimpin kita dengan Mama Gufron Tat? Nah, itu sama, Bung. Nggak bisa dibandingkan lebih. Segmennya beda ya. Gitu. Ngomong-ngomong soal kiai ya tadi ya, melakukan pencabulan itu, masalahnya gini Tat. Bukan ada ya, enggak tahu ya. Cuman saya merasa begini, orang-orang yang tahu agama yang melakukan pencabulan itu, ini hipotesa saya Tat. Itu ada yang berdalih agama. Dalam artian gini tadi, dalam fikih kan disebutkan tadi sama Bung Firman bahwa fikih itu kalau dalam persoalan nikah itu hanya bahas soal akad. Fikih kita ya kalau muni syarat, rukun, sah, kalau mau cerai sama itu ya tinggal ngucapin cerai, nanti bisa nikah lagi, cerai, bisa nikah lagi, cerai lagi. Pertanyaan dasarnya kayak gini Tat. Bolehkah kita menikah hanya sekedar untuk itu gitu Tat? Tentu Karena secara fikih kan kayak gitu kan ya Bung? kita nggak mau bahas itu pencabulan atau tidak, kita serahkan kepada penonton lah Tat. Tapi sepertinya dali-dali kiai itu kayak gitu Tat. Iya. Ini halal. Cuman yang di up media kan kayak ini langsung cabul, langsung dihukumi seperti itu. Padahal ada Boleh jadi ada kiai-kiai yang saya ini sudah mengikuti syariat loh. nikah, Saya nikah pakai akad. pakai akad. Ada walinya atau ya ada yang pakai tanpa wali karena ikut mazhab lain misalnya. Iya Tat. Gimana itu Tat? Ya, Faktanya fikih kita gitu. ya misalnya tokoh agama yang melakukan pencabulan itu, kita mungkin bisa hipotesis saja ini ya. Kita mungkin bisa membaginya jadi dua. Yang pertama dia tahu misalnya nilai-nilai yang dia doktrinkan itu sesat. Ya kan? Tahu sejak awal. Iya, sejak awal. tahu sejak awal. Oke, Sadar. sadar. Cuma dia mau memuaskan egonya terus. Super ego tadi. Iya, egonya. Egonya lebih tinggi daripada super egonya ya Tat ya. Misalnya susah mengendalikan Iya, gitu. iya. Maka sementara dia memiliki modal untuk mengendalikan sekian orang dari pengikut dan santrinya, yang dia tahu dia sudah memelintir atau menyalahgunakan nilai-nilai yang sebetulnya baik, ya kan? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama ya. Iya. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi memang ada yang melakukan perbuatan yang cabul atau semi cabul, karena mungkin intensitasnya beda ya, atau pengertian dan modusnya beda gitu kan, menggunakan nilai-nilai agama atau sekurang-kurangnya hukum fikih, dan dia benar-benar meyakini Oh itu benar ya. bahwa itu benar gitu kan. Ya. Menurut kalian itu lebih bahaya yang mana? Yang kedua. Yang kedua Tat. Saya kira dua-duanya bahaya. Masalahnya sampai nanya bahaya. lebih. Dua-duanya bahaya. Dia memang bahaya. Dan kayaknya tidak perlu memang tanya lebih bahaya yang mana, tidak perlu. Yang perlu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa dua tadi ini, dua jenis tadi ini, dua tokoh agama tadi ini perlu dihindari gitu kan. Ya. Nah, dari situ misalnya ada pertanyaan, Vicky kok kayaknya cenderung semata-mata Mendukung ya itu? Bukan mendukung, kok cenderung semata-mata hanya berbicara ini akad Ya. dengan hubungan seksual. Pada tataran tertentu harus diakui memang begitu. Vicky, Ya. karena